Nah, jadi kita akan bicarakan problem yang muncul di AI. Ini problem-problem ini sebenarnya Bapak Ibu juga sudah dari awal question hunt 2 minggu yang lalu sering mempertanyakan ya, permasalahannya adalah apakah kita punya doomsday skenario ya, apakah AI itu akan jadi menyelamatkan manusia atau sumber bencana dan membuat kita kiamat dan sebagainya gitu ya. Dan pertanyaan yang selalu muncul adalah seberapa sih kemampuannya AI ya? Kalau AI bisa buat AI juga, apa yang terjadi dan seterusnya ya. Varian-varian pertanyaan spekulasi semacam itu muncul di forum question hunt dari Bapak Ibu yang berpikir begitu ya. Nah, ini satu ilmuwan yang terkenal karena Jeffrey Hinton ini tadinya kerja di Google, dia mbahnya AI, ya, the godfather of AI dibilangnya ya. Kalau Bapak Ibu belajar metode backpropagation dari neural networks itu ya, menghitung koefisien-koefisien supaya AI-nya bisa beradaptasi dengan data-data learning dan bisa mengenali pola-pola, itu dari Jeffrey Hinton. Ya, dan Jeffrey Hinton ini awalnya pingin berusaha membuat model ya untuk memahami cara kerja otak manusia sebenarnya. Jadi dia ini murni ilmuwan ya, semata-mata bukan buat jualan ya. Dia pinginnya sih kalau punya AI itu ya, punya neural network, bisa agak paham ya otak manusia seperti apa gitu ya. Nah, waktu dia keluar ini jadi heboh ya, dia memilih keluar dari Google katanya supaya nggak konflik of interest, karena kalau dia terus di Google terus kerjain AI, dia kan nggak boleh ngomong yang kritis ya terhadap AI-nya. Terus dia keluar, memang juga udah usia cukup berumur ya. Tapi di artikel yang ini dari Wired ya tahun Mei 2023, dia bilang beberapa kekhawatirannya dia ya terhadap AI. Salah satunya yang selalu terkait dengan kapasitasnya AI ya, seperti yang Bapak Ibu juga pertanyakan lewat question hunt ya. Di paragraf yang saya kutip ini dia bilang dia mulai kaget terhadap AI karena AI bisa menjelaskan kenapa satu joke itu lucu ya, satu joke itu funny ya. Lalu ini yang di sebelah kanan, Hinton itu bilang perkembangan AI yang kita pikir mungkin baru bisa dicapai 30 sampai 50 tahun dari sekarang, mungkin siapa tahu udah tinggal 5 tahun atau 20 tahun lagi gitu. Jadi concern dia adalah perkembangan AI itu jauh lebih cepat daripada yang kita sangka begitu ya. Makanya ada satu waktu 2 tahun yang lalu itu begitu AI ChatGPT itu meluncur, ada concern juga dari ahli-ahli komputer waktu itu yang bilang jangan-jangan perkembangan AI harus di stop dulu karena kita nggak terlalu paham ya sebenarnya permasalahan etis apa yang bisa muncul dan implikasinya. Jadi jangan terlalu buru-buru ngembanginnya ya gitu kata mereka ya. Ini termasuk salah satu concernnya Hinton juga ya soal seberapa sih kapasitasnya AI gitu ya. Nah, ini artikel lain ya munculnya di MIT Technology Review dari Mei 2023 juga. Jadi ini kembali ada paragraf-paragraf yang menunjukkan kekhawatirannya Jeffrey Hinton terhadap kapasitasnya AI begitu ya. Jadi dia bilang ya, otak kita itu punya 100 triliun koneksi, tapi large language model ya, ChatGPT gitu misalnya ya, punya hanya sekitar 0,5 triliun koneksinya. Jadi Bapak Ibu harus membayangkan nggak bisa tuh semua perusahaan ece-ece gitu aja ya atau startup kecil bikin AI itu nggak bisa karena berarti harus bikin komputer yang sangat banyak punya ladangnya gitu ya, terus ada 0,5 triliun koneksi ya, yang menghitung komputer berbarengan begitu ya dan menelan data dari seluruh internet gitu ya. Itu tuh mahal dan sangat eh, computation intensif begitu ya. Nggak semua perusahaan bisa ya. Nah, lalu concernnya Hinton adalah eh, GPT-4 ini yang generasi yang lebih baru ya, bukan yang ChatGPT yang pertama, itu bisa mengetahui punya pengetahuan yang ratusan kali lipat daripada yang dipunyai seorang manusia gitu ya. Padahal manusia koneksi di otaknya itu mungkin ratusan kali lebih banyak, tapi AI yang
cuma punya setengah triliun aja ya, ratusan kali lebih sedikit, ternyata pengetahuannya bisa jauh lebih banyak daripada seorang manusia ya. Apa itu nggak menakutkan gitu ya? Lalu Hinton juga bilang ya, AI itu punya kemampuan few short learning loh dia bilang ya. Itu artinya AI yang dilatih sedikit ya, pre-train begitu ya, bukan AI kosongan ya, itu bisa dilatih untuk mengenali hal yang baru ya, yang dia belum pernah lihat sebelumnya, hanya dengan beberapa example. Tapi dia udah di pre-train dulu ya. Jadi kayak kayak kalau manusia bukan manusia yang baru lahir otaknya cenderung apa nggak ada isinya ya, tapi misalnya expert atau PhD gitu ya. Terus dia dikasih hal yang baru, dia dengan cepat ya bisa belajar ya. Kayaknya AI menunjukkan gejala-gejala yang sama gitu ya, karena AI yang dilatih sedikit itu tahu-tahu bisa apa membuat satu argumen logis eh, yang dibuat ke dalam satu apa rangkaian argumen yang masuk akal gitu ya. Padahal ini hal baru, dia belum pernah gitu ya. Nah, jadi ini kembali concern soal kapasitas AI ya. Di dalam question hanya Bapak Ibu, concern-concern yang muncul itu pertanyaannya kalau AI melahirkan AI lagi seperti apa ya. Nah, terus di question hand Bapak Ibu, jawaban-jawaban yang dilemparkan untuk menenangkan adalah katanya kalau AI melahirkan AI lagi itu pasti juga masih jauh dari manusia ya, pasti masih ya AI juga gitu ya. Nah, tapi Hinton ini dan harus diingat dia puluhan tahun ya ngerjain AI, punya kekhawatiran-kekhawatiran bahwa AI itu kapasitasnya lebih tinggi ya dan jauh lebih tinggi dari yang kita mampu bayangkan gitu. Ya. Nah ini beberapa komentar lain ya yang terkenal juga dari Hinton tentang AI ya. Pertama yang sebelah kiri atas ini adalah concern soal halusinasi ya. Jadi banyak orang yang apa memakai AI ya itu menemukan bahwa AI itu suka ngawur. Ya, jadi Bapak Ibu kalau melakukan question hunt terus nyobain AI ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu ya, jangan pernah percaya buta tuh ya. Terutama kalau AI-nya disuruh melakukan detil-detil tertentu ya. Misalnya ya, sederhana aja, Bapak Ibu tulis ya, misalnya di ChatGPT ya, sebutkan nama-nama peneliti AI yang ada di Indonesia gitu ya. Terus habis itu Bapak Ibu paksa lagi dia untuk bilang, dia akan sebutin tuh 4 5 nama gitu ya. Terus Bapak Ibu tanya, judul papernya apa? Sebutkan secara spesifik. Itu ChatGPT tidak akan gagal menyebutkan, oh bla 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 ya. Terus Bapak Ibu taruh satu judul di Google Scholars, terus lihat pengarangnya betul itu nggak ilmuannya gitu ya. Itu banyak orang udah melakukan itu tuh ngawur. Ya, dia jadi AI-nya si ChatGPT-nya terkesan ya ngambil kata-kata kunci ya tentang bidang tertentu yang kayaknya masuk akal, nyebut nama-nama tertentu gitu ya yang mungkin familiar buat orang Indonesia gitu. Tapi begitu dicari orangnya nggak ada. Ya atau orang lain itu ya yang namanya mirip tapi nggak bekerja di bidang yang sama gitu ya. Jadi dengan kata lain ChatGPT-nya bullshit. Ya terutama kalau diminta sesuatu yang mendetil spesifik seperti itu dia cenderungnya bullshit. Nah itu banyak artikel media menyebutnya halusinasi. Ya tapi Hinton itu menyebutnya gini ya. Hinton bilang sebenarnya sih halusinasi bukan kata yang tepat kata Jeffrey Hinton. Karena halusinasi itu kan istilah manusia ya. Seolah-olah AI itu punya apa persepsi sensori ya, bisa denger, bisa lihat. Terus dia kayak lihat-lihat hal yang nggak ada ya atau dengar-dengar hal yang nggak ada. Itu halusinasi kan kayak gitu ya kalau manusia ya gejala psikologis gitu ya. Tapi kan mesin enggak. Nah, yang dilakukan mesin, kata Hinton ya, adalah terminologinya ini, confabulation. Confabulation ini apa? Ini adalah membuat-buat ya. Seolah-olah ada, tapi nggak ada. Karena kan kerjaannya AI sebenarnya nangkep data, terus meramu lagi ya, menjadi output yang baru, yang kelihatannya masuk akal, terus dia lempar lagi ke kita. Gitu ya. Jadi ada juga ilmuwan AI yang bilang, sebenarnya AI itu nggak ini ya, nggak hebat gitu ya. Karena itu sama kayak dia telan data apa kata-kata yang sangat banyak, diaduk-aduk sama dia terus dia keluarin lagi ya dalam konteks yang mirip-mirip gitu ya. Terus kadang-kadang tepat.
kadang-kadang tepatnya itu yang aneh karena harusnya seringnya memang ngawur gitu ya. Ada ahli AI yang bilang gitu ya. Nah, tapi Hinton bilang ya, ini confabulations ini bukannya manusia juga gitu. Ya, jadi kadang-kadang ya manusia melihat AI itu halusinasi ya, terutama buat Bapak Ibu yang pernah ya berusaha eksperimen semacam itu, tanya yang spesifik terus merasakan sendiri bahwa ChatGPT-nya bullshit gitu ya. Itu jadi tiba-tiba langsung mencurigai AI ya, dan merasa bahwa AI itu nggak punya true understanding. Tapi kata Hinton ya, orang kan juga gitu. Ya orang ya kalau ditanya misalnya lagi ujian gitu ya, dia nggak tahu jawabannya. Tapi ya udah dia buat-buat aja, siapa tahu ada yang benar juga, terus dapat nilai juga, terus bisa lulus juga gitu ya. Orang juga gitu. Gitu ya. Terus kalau lagi ngobrol tentang sesuatu ya, kalaupun dia nggak tahu, tapi dia setengah tahu, udah dia buat-buat aja gitu. Nah, AI itu, ChatGPT itu yang didesain memang untuk meniru kelakuan manusia, yang melakukan itu juga katanya ya. Jadi kata Hinton, people always confabulate. Kenapa kita heran gitu ya? Jadi masalahnya adalah sebenarnya confabulation itu adalah ciri khasnya human memory gitu ya. Kadang-kadang dia salah detailnya karena lupa-lupa inget dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini tuh confabulation itu fiturnya AI, bukan bug dia bilang. Karena kalau nggak ada fitur ini, AI-nya langsung nggak tahu aja dari awal gitu ya. Tapi AI kita kan selalu tahu. Nah, cuman dia confabulate gitu ya. Jadi bedanya AI sama orang, cuman kata Hinton adalah ini di kanan bawah ini ya, bahwa manusia itu kadang-kadang lebih akurat atau kurang akurat daripada AI. Tapi membuat-buat itu bukan problemnya. Karena baik manusia maupun AI membuat-buat terus ya setiap kali ya, karena mungkin kreativitas adalah itu. Tapi kalau kreativitas adalah itu ya, jangan-jangan kita salah menilai lagi bahwa AI nggak punya kreativitas. Jangan-jangan ada ya, dan jangan-jangan karena dia mencoba-coba berbagai kombinasi itu jauh lebih cepat dari manusia, jangan-jangan dia lebih kreatif juga dari manusia gitu ya. Nah, jadi di arah ini Hinton tuh berusaha membuat awareness ya. Jangan-jangan ya AI itu memang kapasitasnya lebih tinggi daripada yang kita pikir, dan jangan-jangan kalau AI itu terlihat ada problem, sebenarnya itu memperlihatkan problem manusia yang coba disimulasi oleh AI-nya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu lihat gambar-gambar ini ya. Ini gambar-gambar ikonik ya. Sebelah kiri ini Soeharto tahun 98 waktu menandatangani perintah atau permintaan dari IMF ya. Ini bosnya IMF yang berdiri berpangku tangan seolah-olah memarahi Soeharto yang anak nakal gitu ya. Foto-foto ini tuh membuat impresi yang buruk terhadap pemerintah Indonesia dan cenderung sehabis kondisi ini, ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Soeharto itu memuncak ya, terus akhirnya lengser gitu ya. Jadi ini gambar-gambar sejarah yang sangat ikonik. Di sebelah kanan adalah gambar peristiwa Tiananmen di China gitu ya. Waktu itu demonstran turun ke lapangan itu ya. Terus ada satu orang ini berdiri, terus ada berderet tank yang diturunkan juga oleh pemerintah untuk merepress demonstrasi ini. Dan kebetulan ada wartawan yang menangkap ini, terus ini jadi momen ikonik ya, muncul di majalah, terus sekarang di internet kenal foto ini sebagai Tiananmen. Nah, masalahnya adalah kalau foto-foto yang ikonik semacam itu, yang sejarah itu sekarang bisa dibuat oleh AI gitu misalnya ya. Misalnya kalau ada gambar Monas terbakar karena demonstrasi apa begitu ya, terus Jakarta jadi kacau ya. AI itu dengan mudah ya bisa membuat gambar itu ya, terus seberapa kacau kita ya. Jadi ini misalnya pakai AI, OpenArt.ai ya. Promptnya, permintaan gambarnya adalah Trump wrestling with Jokowi ya. Kalau dikasih prompt bahasa Indonesia juga AI nggak masalah sih ya. Nah, ini gambar yang dihasilkan kayak gini ya. Tadi saya berharap sih pakai celana tinju terus wrestling gitu ya, gambarnya di ring gitu ya. Ternyata enggak. Mungkin karena di internet banyakan ya Trump sama Jokowi pakai jas kali ya di acara-acara resmi gitu ya. Terus kenapa juga Trump yang menaruh kepalanya di dada Jokowi ya? Kenapa nggak sebaliknya ya?
Nggak tahu juga nih pola berpikirnya AI kenapa gambarnya sampai gitu ya kan, apa yang mana yang lebih powerful kan nggak ada informasinya ya di promptnya, cuma Trump wrestling with Jokowi gitu ya, tapi gambarnya jadi gini gitu ya. Terus apakah muka Jokowi apa mirip ya? Lumayan juga lah ya, tapi muka Trump mungkin secara detil lebih mirip ya karena mungkin datanya lebih banyak ya. Muka Jokowi mungkin lebih apa kurus daripada yang seharusnya ya. Mungkin ini dulu waktu tahun 2014 waktu pertama kali jadi presiden kan selalu dibilangnya Jokowi itu terlalu krempeng lah ya, nggak punya apa tampang lah jadi presiden ya. Zaman itu kan olok-oloknya gitu ya, apa black campaign-nya gitu ya. Zaman sekarang sih udah seger Jokowi ya, tapi ini gambarnya masih pola mungkin agak lama gitu ya. Tapi Bapak Ibu perhatikan, salah satu problem yang paling tipikal sekali oleh AI ya adalah jari tangannya Trump ini. Ada berapa kalau Bapak Ibu coba hitung jari tangannya? Ada 6 ya. Dan nampak. Iya. Jadi ini tipikal banget problemnya AI karena data buat gambar tangan itu lebih sedikit daripada gambar muka ya. Jadi kalau disuruh gambar muka apalagi orang terkenal ya, itu lebih realistis tuh nirunya. Tapi tangan itu sesuatu yang rumit ya. Terus tangan kalau dilihat dari sisi tertentu jari bisa ada yang nggak kelihatan, tapi tahu-tahu bisa kelihatan kalau dilihat dari posisi yang berbeda. Terus kalau dua tangan jari itu kadang-kadang bisa kelihatan lebih banyak daripada yang seharusnya gitu ya. Sehingga AI itu bisa bingung gambar tangan ya, terutama dalam hal ini jarinya jadi 6 ya. Ini tipikal banget. Kalau Bapak Ibu suruh AI gambar apa tangan menggenggam ular atau apa, wah dia bingung, setengah mati dia. Terus jarinya salah-salah biasanya gitu ya. Nah, jadi kelihatan ya confabulation itu ya problem yang disebut oleh Jeffrey Hinton itu terjadi dalam bentuk gambar ya. Dan dalam hal ini di detil data yang agak kesulitan dicerna di internet karena mungkin datanya terlalu banyak variasinya ya dan terlalu ini juga ya apa terlalu sedikit datanya gitu ya karena kan orang kalau foto-foto orang terkenal biasanya nggak foto tangannya lah foto mukanya gitu ya jadi data muka itu memang jauh lebih banyak ya tapi typical problem dari AI jadi Bapak Ibu lihat sendiri nih ya jangan cepat percayalah sama AI gitu ya itu saran saya gitu ya dan kalau ada orang yang lempar di question hunt jawaban dengan AI ya coba aja sanggah jawabannya ya Kak dan yakinlah ya bahwa AI itu sebenarnya mungkin separuh waktu itu bullshitting gitu ya cuman dia nadanya meyakinkan aja gitu ya dan mungkin secara logika nggak salah-salah amat gitu ya tapi yang detailnya bisa jadi meleset gitu ya. Nah, ini artikel lain ya yang munculnya di MIT Management juga mengutip Jeffrey Hinton ya. Jadi ini termasuk salah satu narasumber utama ya kalau bicara tentang bahaya-bahaya AI. Nah, artikelnya ini lebih serius ya. Dia bilang ya, dari mana kita bisa yakin kalau AI itu ternyata lebih pinter dari kita ya, lebih powerful ya, bahwa mereka akan apa AI itu akan mengambil keputusan yang menguntungkan atau menghasilkan kebaikan untuk manusia. Dari mana kita bisa yakin itu? Karena AI tidak hidup di dalam vakum ya, melainkan selalu ada bad actors ya yang akan menggunakan AI itu dengan tujuannya begitu ya. Sebenarnya problem sosial dilema itu ya kalau Bapak Ibu ingat diskusi kita minggu lalu ya kan di belakangnya semua platform sosial media itu ada AI-nya. Terus membaca selalu apa kesukaan kita, eh, views kita dan seterusnya gitu ya dan melemparkan hal yang kita suka supaya kita stay lama di platform dan makan iklan. Ini juga jadi perdebatan ya apakah itu bad actors atau enggak gitu ya kan Mark Zuckerberg itu dipanggil di Kongres di Amerika dipertanyakan ya kalau pemilu di Amerika itu jadi kacau karena sosial media semacam Facebook ya kamu bertanggung jawab atau enggak gitu ya karena masyarakat diadu domba gitu ya di apa lewat AI yang apa beroperasi di belakang layar ya sosial media gitu ya tapi perdebatannya kan buat platform itu dia mengoptimasi ya, memaksimalkan keuntungan. Ya, dan yang punya platform akan bilang keuntungan itu adalah kalau si user itu menemukan berita-berita yang dia sukai, gitu ya. Jadi dalihnya bisa begitu ya, sehingga apa? Kalau Bapak Ibu cari ya
perdebatan antara Mark Zuckerberg itu di Kongres di Amerika itu ya, di DPR-nya Amerika. Wah, itu panjang dan ruwet begitu ya. Sehingga itu sebenarnya udah semacam apa tanda-tanda ya bahwa Jeffrey Hinton ini mengincar problem yang tepat ya. Bagaimana kita bisa menghindari ada bad actors ini ya yang akan menggunakan AI. Terus dari mana kita bisa yakin AI-nya akan membuat pilihan-pilihan yang menguntungkan kita sebagai manusia gitu ya. Nggak ada jaminan gitu ya. Nah, lebih masalah lagi katanya ya ini ya, dia bilang my big worry is sooner or later someone will wire into them the ability to create their own sub goals ya. Jadi Hinton tuh bilang bukannya AI menghasilkan AI yang jadi kekhawatiran dia ya. Cukup AI-nya itu menghasilkan semacam tujuan yang lebih kecil tertentu kalau dia dikasih program yang besar. Ya misalnya ya kalau AI-nya di dikasih problem hilangkan kemacetan dari Jakarta gitu ya. Terus AI-nya punya akses kepada semua pintu air di Jakarta. Dia buka aja semua pintu air, Jakarta banjir, nggak ada kemacetan. Gitu misalnya. Ya iya sih, tercapai goalnya gitu ya. Cuman masalahnya sub goalsnya itu nggak masuk akal ya. Bikin banjir di Jakarta supaya nggak ada kemacetan gitu ya. Nah masalahnya adalah kalau AI-nya bisa bikin sub goal sendiri gitu ya, terus mengeksekusi ya, itu tuh bisa berbahaya ya kalau AI-nya nggak di apa kasih guidelines ya, yang mana yang boleh, yang mana yang enggak, nanti dia menghalalkan cara. Nah, jadi Hinton tuh bilang ya, AI itu nggak perlu jadi kayak Tuhan loh, maha kuasa, maha tahu dan lain sebagainya untuk berbahaya. Kalau ada sub goals-nya aja yang keblinger gitu ya, manusia itu langsung punya masalah besar gitu ya, dan itu dengan sangat mudah terjadi ya kalau semacam programming atau modelingnya nggak bagus ya, terus kita langsung kena masalah-masalah yang serius begitu ya, yang di luar bayangan kita gitu ya. Nah, di dalam scope yang lebih besar kata Hinton, gimana kalau AI-nya lama-lama menyadari bahwa kalau dapat power yang lebih besar atau kontrol yang lebih besar gitu ya, misalnya bukan cuma ngontrol pintu air, ngontrol semua jaringan listrik di Jakarta gitu misalnya. Kalau dia punya kontrol yang lebih besar, dia mencapai goal apapun lebih mudah. Nah, kalau dia menyadari itu, apa dia nggak jadi power hungry itu? Ya, terus dia berusaha melahap semua apa kekuasaan yang ada ya untuk mengontrol segala sesuatu karena dengan demikian lebih mudah ya mencapai tujuan-tujuan yang diprogramkan kepada dia. Nah, itu udah kayak doomsday scenario tuh. Ya, jadi memang bisa cukup mengerikan ya kalau kita nggak hati-hati terhadap aplikasi-aplikasi AI yang punya kemungkinan semacam itu. Ya. Nah, eh, sampai sini dulu Bapak Ibu ada komentar nggak? Itu beberapa kengerian yang diceritakan Jeffrey Hinton. Ada pertanyaan? Masih belum terlalu ngeri karena kayaknya masih kayak film Terminator gitu ya, masih agak jauh ya. Kita coba lihat yang lebih dekat ya, bahaya-bahaya itu ya. Nah, ini ada artikel dari oh, nah ini apa ada di atas ininya judulnya, bentar. Kadang-kadang di Zoom suka nggak kelihatan. Oh, dari Forbes artikelnya ya. Ini saya share screen lagi. Jadi artikel Forbes ini bilang ya bahwa gimana kalau AI itu dipakai di human resource ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada yang kerja di HR nggak sih? Adakah di antara Bapak Ibu yang kerja di HR? Oh nggak ada ya. Teman-teman dari teknik industri juga nggak ada yang di HR ya. Kadang-kadang di teknik elektro ada juga sih yang kerja di HR. Nah bayangkan Bapak Ibu kerjanya di HRD ya. Terus Bapak Ibu bisa loh pakai AI ya untuk menelan data pelamar gitu ya. Terus AI-nya disuruh mengoptimasi gitu ya, misalnya pelamar mana yang paling bagus dan telan data dari semua pegawai yang ada di perusahaan itu. Kalau datanya banyak, kemungkinan dia bisa cukup baik loh meramalkan yang mana yang kinerjanya pegawai itu akan tinggi, yang mana yang rendah. Nah, masalahnya adalah ya, bagaimana kalau AI-nya jadi rasis? Ya karena misalnya nama-nama tertentu yang lebih kekinian gitu ya, yang kayak muncul dari novel-novel anak muda zaman sekarang gitu ya,
lebih menjual gitu ya dan menunjukkan semacam kelas sosial dari mana orang tua keluarga itu datang. Misalnya dibanding nama-nama yang agak jadul gitu ya dari zaman dulu ya dulu pernah populer lah misalnya nama kayak Bambang, Budi, Hasan gitu ya. Mungkin sekarang kurang gitu populer, yang populer nama itu Kevin gitu ya atau apa John atau apa gitu ya yang ke barat-baratan gitu ya. Nah, masalahnya kalau AI itu menangkap ya dari data-data di masyarakat ya bahwa ada nama-nama tertentu yang mencerminkan kelas sosial tertentu, daerah tertentu ya, tingkat pendidikan tertentu, lalu itu ternyata lebih meramalkan kinerja ya. Terus apa dia nggak jadi rasis tuh? AI-nya baca nama langsung mutusin gitu ya bahwa ini potensinya lebih besar daripada itu ya. Padahal kan kita nggak tahu ya sebenarnya ya karena orang itu eh, pas dia dikasih di project baru kita kelihatan kinerjanya ya. Tapi ini dari belakang aja cuman baca data AI-nya udah memutuskan gitu ya. Nah, ini jadi masalah besar ya. Ini yang dikutip di artikel ini misalnya Amazon ya. Nah, Amazon ini juga lebih mengerikan ya. Misalnya pakai algoritma ya untuk nge-track eh, pegawai di gudangnya Amazon ya lalu apa dengan angka-angka kinerjanya itu berapa banyak paket yang dia bisa selesaikan per hari, berapa jauh dia ketinggalan dan sebagainya gitu ya. Dan Amazon kalau Bapak Ibu cari di berita-berita kadang-kadang ada berita-berita yang komplainnya tentang perlakuan terhadap pegawai di Amazon sampai mereka nggak punya waktu untuk makan, ke toilet atau apa gitu ya karena ngejar target gitu ya. Nah lalu algoritma ini dipakai ya untuk eh, otomatis memecat pegawai-pegawai misalnya yang kinerjanya kurang gitu ya. Gimana gitu ya kalau pakai AI untuk pecat orang secara otomatis gitu ya. Dan bukankah memang di setiap perusahaan itu tipikal ya atau well known apa pegawai bintang itu mungkin 10% atau kurang. Ya, lalu pegawai yang rata-rata itu mungkin 70-80%, terus sisanya 10-20% lagi itu yang lemah gitu ya. Dan itu nggak bisa diapa-apain karena itu kurva normal lah. Ya kalau Bapak Ibu belajar statistik kurva Gaussian itu kurva normal itu kan kayak gitu ya. Nah, terus gimana ya kalau AI-nya itu terus dipaksa untuk melakukan optimasi ya, pecat orang terus ngepush terus ya ke arah yang apa kinerjanya dianggap tinggi gitu ya. Terus PHK PHK terus gitu ya. Itu apakah efeknya terhadap ekonomi bagus ya? Bagaimana dengan etika kemanusiaan dan seterusnya gitu ya. Jadi ini problem tersendiri ini sehingga yang dibicarakan di artikel Forbes ini ya adalah yang jadi masalah juga kadang-kadang kita nggak tahu seberapa transparan ya. Jadi AI ngasih rekomendasi, ngasih decision ya. Kita kadang-kadang nggak tahu hitungan dia apa. Ya apalagi kalau AI-nya rasis ya, kita tahu dari mana dia keputusan itu gitu ya, bacanya gimana gitu ya. Nah, jadi mengusahakan supaya ada transparansi tertentu ya, sehingga logika di belakang AI-nya itu bisa dipahami ya, sehingga bos yang manusia itu bisa memilih ya mau percaya AI-nya atau enggak nih untuk keputusan-keputusan tertentu ya. Nah, transparansi semacam ini bisa apa membuat kita lebih punya trust ya dan mengurangi ketakutan ya. Kalau enggak dunia jadi sangat menakutkan ya kalau AI dipakai gitu aja di HRD tanpa apa ada filter atau transparansi tertentu gitu ya. Saya nggak tahu ya. Bapak Ibu ada yang jadi bos nggak sih? Ada yang bisa pilih anggota tim atau pegawai nggak? Ada nggak? Nggak ada ya. Ini masih pekerja ini semua ya. Prajurit ya semua ya. Belum ada yang jadi bos, manajer gitu ya. Ntar kalau udah lulus, Belum, Mbak. belum Belum ya. akan, Mbak. Iya, iya, ntar Sorry, kalau udah Pak. lulus S1 ya. Nah, ntar kalau jadi bos mikir-mikir ya gimana caranya ya supaya apa lebih lebih generous ya terhadap pegawai ya. Jangan cuman langsung pasang AI terus pecat gitu misalnya. Itu mungkin menghasilkan lebih banyak problem daripada daripada solusi gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu nanti kalau jadi manajer juga ya sama seperti kita mungkin yang udah lama bekerja ya tahu juga ya. Kadang-kadang kita mengabaikan kok ya hasil tes ya psikotes dan lain sebagainya itu kan memberikan informasi ya dan HR yang udah lebih develop ya atau established
untuk posisi-posisi tertentu yang memegang jabatan ya, biasanya ada psikotes tertentu, kemampuan IQ dan sebagainya gitu ya. Tapi kan sebagai manajer kita tetap punya decision power ya. Katakanlah, oh ini kurang nih IQ-nya gitu ya. Nah, tapi kerjaan itu sebenarnya butuh skill yang semacam apa? Karena bukan semata-mata IQ ya kan. Mungkin banyak kerjaan IQ lebih penting gitu ya. Kita bisa ya menganulir hasil tes itu ya dan bilang nggak apa-apa, saya tetap mau ya ambil orang ini ya. Memang tim saya butuh orang ya dan mungkin untuk menyediakan layanan yang semacam itu ya, yang terpenting bukan kemampuan komputasi atau kalkulasi atau IQ gitu ya. Nah, jadi perlu ada semacam sensitivitas tertentu juga ya yang menganulir hasil-hasil tes termasuk dari AI ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di question hunt itu ya membangun sensitivitas semacam itu juga ya, yang diharapkan itu sih Bapak Ibu nggak percaya buta sama AI gitu aja ya, berani bantah ya, terus berani kritis juga sih, karena mudah-mudahan Bapak Ibu menyadari AI itu bullshit juga gitu ya. Nah, ini ada apa, penelitian yang juga pakai data analytics ya, pakai eh, big data ya, dilakukan di Google ya, karena siapa lagi yang bisa melakukan penelitian semacam itu kecuali misalnya di Google ya. Jadi ini ada project terkenal namanya Project Aristotle ya, dimulai di Google, dan Google itu kan selalu merekrut karyawan-karyawan hebat ya, apa, indeks prestasinya tinggi, tes masuknya sulit dan sebagainya ya, karena Google tuh cuma mau merekrut di A team gitu ya, nggak mau yang pegawai kelas B gitu ya, dia mau cuma kelas A doang gitu ya. Nah, tapi ya fenomenanya adalah nggak semua tim atau grup di Google itu ternyata performnya tinggi. Ya, mereka memang jagoan sih, tapi ya rata-rata aja. Sementara ada yang grup-grup yang performanya tinggi banget ya, kayaknya kreatif banget, kinerjanya hebat gitu ya. Nah, itu kenapa? Gitu ya. Jadi si penelitian ini tuh berusaha cari tahu ya, telan data banyak ya, dari personel-personel itu, terus kenapa gitu ya. Nah, ini muncul di Harvard Business Review ya artikel ini ya. Jadi yang mereka temukan adalah soal psychological safety. Ilmuannya, psikolognya namanya Edmondson ya, dia ngajar di Harvard ya. Dia menunjukkan ya bahwa tim-tim yang punya psychological safety ya itu kinerjanya lebih tinggi. Nah, eh, tapi ya yang menjadi paradoks ya adalah tim-tim yang kerjanya lebih tinggi itu tampaknya ya mengalami ya atau menerima report kesalahan ya, error atau mistakes itu lebih lebih sering justru. Jadi kan aneh ya, tim yang kinerjanya bagus itu ternyata melakukan kesalahan kayaknya lebih banyak gitu ya. Nah, tapi rupanya fenomenanya ya kata Edmondson adalah begini. Di tim-tim yang ada psychological safety ya, membicarakan kesalahan itu nggak apa-apa. Ya karena ada safety nih, saya nggak jadi disalahkan kalau saya membicarakan kegagalan atau kesalahan. Justru tim itu ada trust ya yang cukup untuk bilang, oke, kalau ada kegagalan kita belajar dari situ. Gimana caranya kita jadi lebih baik gitu ya. Bapak Ibu bayangkan ya, misalnya kalau di rumah sakit ya, suster itu takut semua sama dokter. Karena misalnya kalau dia melaporkan ada kesalahan, dia kena blame ya. Atau kalau dia ngelihat sesuatu yang mengakibatkan penularan penyakit atau apa ya. Misalnya ada satu masa ya, di mana rumah sakit itu nggak tahu ya, bahwa kalau nggak mensterilkan tangan atau apa ruang operasi ya, itu sumber penyakit. Gitu. Jadi orang masuk ke ruang operasi, keluar malah jadi sakit gitu ya. Kan zaman dulu orang even bakteri, virus juga nggak tahu ya. Jadi lalu ada yang apa, rumah sakit yang mengamati gitu, bahwa kok kayaknya orang bukan makin tambah sembuh ya, justru makin masuk rumah sakit dia makin sakit gitu ya. Misalnya terus sehingga lama-lama ditemukan ya problemnya ada di dokternya gitu misalnya ya. Nah, tapi menemukan problem yang semacam itu ya, bahwa diri sendiri jadi problem itu kan susah. Harus bisa dibicarain gitu ya. Gimana ya misalnya kalau nggak ada psychological safety di grupnya itu ya, gimana kalau sumber masalah itu si bos? Bawahan mana yang berani bilang gitu misalnya gitu ya. Nah, kalau bosnya itu berhasil ya menanamkan psychological safety ya, sehingga ada kebebasan ya, orang bisa membicarakan itu ya. Terus ada hope ya untuk perbaikan.
Ya, jadi itu yang ditemukan oleh Edmondson tuh ya di dalam penelitiannya dia ya. Jadi tim-tim yang lebih bagus itu memang lebih mereport banyak kesalahan, tapi karena mereka bisa membicarakan hal itu ya, makanya mereka lebih baik begitu ya. Jadi psychological safety itu terkait juga bagaimana seseorang itu menerima kritik gitu ya. Gimana ada culture nggak untuk mendengarkan ya, untuk meng-acknowledge begitu ya, dan untuk owning kesalahan itu ya, kalau kesalahan itu memang berasal dari diri begitu ya, lalu juga berterima kasih ya terhadap orang-orang yang menunjukkan ya bahwa ini tuh ada problem gitu ya, bukannya malah disalah-salahin ya. Ada situasi tertentu di perusahaan atau apa, orang itu sedemikian takutnya ya, karena kalau membicarakan kesalahan atau katakanlah bukan salah dia ya, tapi dianggap dia yang salah, langsung jadi berbahaya buat dia gitu misalnya. Nah, nggak ada psychological safety sama sekali itu ya, itu sumber sumber petaka gitu ya, karena nanti ada kesalahan-kesalahan yang terkubur bertahun-tahun nggak pernah bisa dibetulin ya, karena nggak pernah bisa dibicarakan ya. Nah, dan kalau Bapak Ibu meeting gitu ya, terus semua orang nggak punya psychological safety ya, tidak ada cara untuk memaksa orang membicarakan problem-problem. Bos mau kayak apa juga nggak bisa ya, karena ntar semua orang tahu ya kalau dibicarain kesalahannya nanti dia ditimpuk pakai asbak atau apa gitu misalnya, nggak ada lah yang mau gitu misalnya ya. Jadi ini tuh yang ditemukan ya, jadi ini hasil telaah data analytics juga ya. Pertama timnya bingung ya, tim penelitinya, karena nggak menemukan apa-apa kok yang kayaknya signifikan terhadap kinerja ya. Padahal kan di Google data banyak, tim hebat gitu ya. Lama-lama terus mereka memformulasikan problem ini, terus si Edmondson ini jadi agak terkenal sih ya. Jadi ini hasil positif ya yang muncul dari big data. Jadi permasalahan AI dan big data itu nggak cuma semuanya horor ya, ada juga yang baik ya. Nah, ini problem yang dengan cepat jadi horor ya. Ini judul artikelnya, bagaimana AI bisa merubah peperangan gitu ya. Dan di awal perkembangan AI sih banyak saintis yang merasa harusnya AI di-ban ya, nggak boleh dipakai buat perang ya. Sama kayak senjata biologi sama senjata kimia kan sekarang udah nggak boleh ya. At least berdasarkan persetujuan internasional nggak boleh gitu. Cuman kan suka ada ya rejim yang pakai ya, karena kejam dan sebagainya gitu ya. Nah, maunya AI di-ban juga semacam itu, tapi kelihatannya sulit ya, karena ini perang Rusia sama Ukraine aja, drone udah terbang sana sini gitu ya. Terus drone-nya kalau dilengkapi AI, gimana cara mencegahnya gitu ya. Nah, masalahnya adalah kalau AI itu dipakai ya, perang itu tetap ada etikanya ya, nggak boleh mengorbankan orang sipil gitu ya, wanita dan anak-anak gitu ya misalnya. Nah, cuman kalau situasinya perang itu menghalalkan cara supaya menang ya, siapa yang bakal keep ya etika-etika hak asasi manusia itu gitu. Masalahnya kan gitu ya. Dan AI itu kalau diprogram untuk jadi senjata pemusnah gitu ya, nanti ngelawannya gimana gitu ya. Nah, tapi artikel ini juga nggak semata-mata horor ya. Artikel ini menunjukkan ya, atau at least memberikan harapan. Dia bilang ya, AI bisa loh dipakai untuk semacam meningkatkan potensi perdamaian juga. Misalnya ya, kalau perang itu ya, problemnya adalah eskalasi. Karena kalau yang satu serang ya, kayak kemarin Iran tembakin rudal ke Israel ya, mau nggak mau negara yang diserang itu terpaksa membalas. Ya, karena pembalasan itu tuh kayak ini loh, kayak logika orang-orang yang hidup di geng-geng atau apa daerah negara yang banyak mafia gitu ya. Kalau geng kita ini ada yang dibunuh, kalau kita nggak balas terus bunuh balik yang sebelah situ, besok kita dihabisin. Ya, karena kita nggak dihormati lagi di jalanan ini gitu. Jadi demi survival, eskalasi itu semua demi survival. Karena kalau nggak, kalau kita diinjak terus nggak membalas, besok kita diinjak lagi. Ya. Nah, masalahnya eskalasi-eskalasi tertentu itu bisa ada poin yang nggak bisa balik lagi ya, point of no return ya. Misalnya yang satu tembak nuklir, yang lain tembak nuklir, ya udah habis. Ya dunia habis gitu misalnya ya. Makanya perang nuklir itu nggak ada orang yang mau tekan tombolnya. Orang numpuk senjatanya tapi nggak ada orang yang mau neken tombolnya. Nggak tahu ya apakah rejim-rejim yang apa diktator itu nanti kapan-kapan ada yang tekan tombolnya gitu ya. Tapi secara logika matematis orang tahulah kalau yang satu serang, yang satu eskalasi, udah kita habis gitu ya. Nah, masalahnya kadang-kadang saking ketakutan ya,
atau ada informasi yang salah, orang tuh masuk ke dalam uh, penyerangan ya, terus eskalasi itu nggak bisa dihindari lagi gitu ya. Nah, AI katanya untuk menghadapi masalah-masalah semacam itu bisa ya dipakai untuk menelan data-data yang mungkin membingungkan ya, membuat jadi lebih clear sehingga kesalahan masuk ke dalam peperangan yang nggak semestinya terus kayak paksaan untuk eskalasi itu bisa dihindari. Katanya pernah ya, eh, apa at least dulu kali ya, waktu Putin itu beberapa kali dibilang mau nyerang Ukraine gitu ya, dipatahkan dibaca oleh AI terus jadi nggak jadi ya, karena nanti kalau ada yang nyerang Putin duluan dan lain sebagainya itu sama juga buah si malakama gitu ya. Jadi AI katanya punya potensi juga sih sebenarnya kalau kita dari awal pingin pakai dia untuk perdamaian ya, eh, kita secara intensional tapi harus pakai dia untuk memitigasi ketakutan sama reaksi-reaksi ekstrim yang bisa muncul dari situasi-situasi yang kurang jelas. Ya kalau situasi itu kurang jelas terus kita ketakutannya tinggi, kita merasa terpaksa harus serang duluan, padahal itu sumber petaka gitu ya. Nah, jadi ada hope sedikit lah gitu ya untuk aplikasi AI bahkan di peperangan ya. Cuman orang memang jadi harus terpaksa menyadari ya, betapa AI itu memang punya potensi yang mungkin lebih besar daripada yang kita bisa bayangkan ya, seperti yang ditakutkan oleh Jeffrey Hinton. Terus kita harus secara intensional menghindari ya skenario-skenario yang bisa bikin bencana gitu ya. Nah ini jadi Bapak Ibu, eh, di dalam minggu ketiga telah teoritis kita ditinggal dengan problem-problem ini nih. Ini problem-problem masa depan semua ya. Mudah-mudahan mengiringi perjalanan Bapak Ibu nanti di dunia dengan segala komplikasinya ya, terutama juga di dunia kerja Bapak Ibu ya. Bagaimana menyikapi masyarakat yang dipengaruhi oleh AI ya. Gimana kalau aplikasi itu diskriminatif ya. Gimana kalau AI itu cenderung di dalam mengoptimasi mencapai goal tertentu mengadu domba masyarakat ya, misalnya sosial dilema gitu. Terus kita punya nggak cara yang cukup baik untuk menghindarinya ya. Mungkin cara menghindarinya yang masuk akal adalah dengan literasi kali ya. Kalau orang tuh menyadari problem-problem itu, membentuk komunitas itu ya supaya kebal terhadap hoax gitu ya, supaya nggak gampang diadu domba gitu ya. Tapi itu artinya juga mengembangkan semacam mentalitas yang lebih baik ya, yang lebih generous ya terhadap pihak yang lain. Jangan cuma dikuasai ketakutan ya bahwa pihak yang lain itu yang berbeda pendapat dari kita akan mengancam kita dan menghancurkan kita ya. Jangan terus begitu ya, semacam insting eh, di dalam berelasi di masyarakat ya. Karena kalau cuman gitu ya, oh kalau beda agama pasti dia dari setan ya. Oh kalau beda etnik dia pasti jahat ya. Dia pasti mau membunuh kita dan sebagainya. Kalau kayak gitu kita sulit ya di negara yang Bhinneka Tunggal Ika, kita akan menghadapi kesulitan besar. Nah masalahnya AI itu kadang-kadang dioptimasi di jalan yang membuat kita ada kesulitan-kesulitan itu ya. Terus kalau kita ternyata beriman ya dan belajar etika juga ya di kelas-kelas Bapak Ibu di liberal arts ya, mudah-mudahan bekal itu menolong kita juga ya untuk keluar dari pitingan-pitingan teknologi kekinian ini begitu ya. Jadi itu harapan kita sih, tapi belum tentu juga ya. Banyak juga yang belajar keimanan sama etika merasa bosan ya karena itu terkesan sangat tradisional ya. Eh, tapi jangan-jangan dari tradisi itu ada warisan-warisan apa kebijaksanaan juga ya yang menolong kita bisa keluar dari eh, apa jalan buntu problem-problem modern ya. Lalu kalau Bapak Ibu yang kebetulan bisa membuat regulasi ya, mungkin perlu juga ya berpikir keras ya apakah AI itu kalau diaplikasi perlu ada regulasi atau limitasi tertentu ya supaya nggak membuat kerusakan yang terlalu besar dan supaya bisa diarahkan untuk hal yang baik ya daripada membuat kesulitan gitu ya. Terus kalau membaca data ya profiling eh, data-data personal orang ya untuk ngambil keputusan-keputusan tertentu. Seberapa sih itu dibolehkan ataukah itu memang harus cenderung dilimitasi begitu ya? Even katakanlah di perusahaan ya, atau kalau di profiling penggunaannya seperti apa ya? Nggak boleh decision making itu hanya menggunakan data-data profile dari AI dan seterusnya gitu ya. Terus kalau butuh
seperti apa ya. Censorship bisa juga jadi opresif ya. Kapan itu jadi opresif, kapan itu masih oke gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itu nggak ada yang sederhana ya. Harus konteks sensitif ya. Problemnya seperti apa ya. Dan mungkin harus menggali wisdom dari berbagai ranah kehidupannya. Terus ini ya problem-problem AI yang tipikal ya, bad actors, power hungry AI, mesin perang gitu ya. Gimana kalau AI mencerminkan masyarakat manusia, tapi masyarakat manusia itu punya kebobrokan dan masalah tersendiri ya, dan AI itu cuma mencerminkan problem-problem manusia ya. Gimana di tengah-tengah ketidaksempurnaan itu AI tetap didorong ya untuk mendorong apa mencapai kemanusiaan yang lebih baik. Nah, itu problem yang mungkin kita belajarnya harus membuat banyak kesalahan dulu ya. Mudah-mudahan nggak fatal ya, terus baru belajar yang lebih baik ya. Mudah-mudahan kita juga belajar ya dari Perang Dunia I, Perang Dunia II, Hiroshima dan Nagasaki ya. Dan mudah-mudahan kita nggak perlu ya mengulang sejarah-sejarah lama itu lagi gitu ya. Nah, segitu ya materi kita. Mudah-mudahan cukup ya bahan untuk Bapak Ibu bisa question hunt dan bisa cukup exciting ya bergulat dengan ChatGPT dan dengan teman-teman yang beropini juga di sana. Ada pertanyaan Bapak Ibu atau komentar? Mudah-mudahan nggak terlalu gloomy materi malam ini, tapi kesadaran semacam ini tampaknya penting juga sih untuk kita hayati. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya mau nanya Pak, Iya Pak. tadi kan Bapak bilang kalau misalnya AI itu bisa diprogramkan untuk program penghancuran ya Pak ya. Tadi kan Bapak bilang seperti itu. Nah, kira-kira itu dampaknya sampai seperti apa sih Pak? Soalnya kan saya masih belum familiar ya sama AI karena di kerjaan saya sendiri pun itu tidak bersentuhan dengan AI. Nah, kira-kira AI ini bisa menyebabkan kerusakan sampai berapa parahnya atau sampai akhirnya sampai menguasai dunia Pak kira-kira. Menurut Bapak gimana Pak? Ya, jadi eh, biasanya sih nggak ada orang yang sengaja memprogram AI untuk kehancuran umat manusia itu nggak ada ya. Bahkan Jeffrey Hinton itu kan bilang masalahnya adalah AI itu disuruh mencapai goal tertentu, tapi dia mencapainya lewat cara atau sub goal yang lain ya. Misalnya itu ya, AI yang mengintip di belakang sosial media kita, dia kan nggak pernah me, diprogram untuk mengadu domba masyarakat, itu nggak pernah ya, karena bukan itu goalnya. Goalnya mereka adalah mengoptimasi supaya orang-orang yang pakai sosial medianya senang ya dan stay lama di platform, karena mungkin nanti orangnya kalau stay lama di platform makan iklan terus menemukan produk-produk yang dia sukai terus bisa mendorong ekonomi dan lain sebagainya. Jadi programnya dasarnya itu, tapi caranya membuat orang seneng gimana? Caranya membuat orang seneng adalah lemparin berita yang tampaknya disenangi oleh user tertentu itu ya. Terutama berita-berita yang eh, suka naik daun dan viral, berita-berita politik gitu ya, kandidat presiden ya, partai-partai dan lain sebagainya. Nah, padahal berita-berita politik itu sering juga berkaitan dengan suhu polarisasi di masyarakat. Ya, jadi akibatnya tuh akibat nggak langsung gitu. Nah, masalahnya AI itu kalau dia dioptimasi terus makin efisien, makin hebat melakukan hal itu ya, efek di masyarakatnya juga makin makin kenceng gitu ya. Eh, Kalau pertanyaannya seberapa kerusakan yang bisa terjadi ya, di dalam skenario-skenario terburuk bisa sangat parah. Katakanlah ya, hoax itu merajalela ya. Lalu semua orang itu teradu domba gitu ya. Terus pokoknya semua orang curiga di luaran di masyarakat itu curiga. Kalau kamu beda dikit aja sama kelompok saya ya, kamu curiga ya langsung pasti kamu ingin menghancurkan kelompok kita gitu ya, kan kan biasanya slogannya gitu ya. Dan biasanya membicarakan kelompok lawan tuh kan dengan kata-kata yang sangat buruk gitu ya, seolah-olah mereka memang setan gitu ya misalnya ya. Nah, di dalam situasi yang semacam itu membangun mana bisa gitu ya, karena penuh kecurigaan dan lain sebagainya. Itu mungkin yang paling nggak berbahaya ya. Tapi kalau sangat kacau ya, dipicu oleh kondisi ekonomi yang luar biasa buruk ya, yang mungkin
dilanda oleh problem-problem dunia juga dan lain sebagainya ya. Biasanya di dalam masyarakat yang kekacauannya tinggi ya, yang terjadi adalah nanti ada rejim, ada semacam penguasa ya atau pemimpin yang dirasa bisa menerapkan tangan besi dan dipercaya bisa menghindari kekacauan karena dia cenderung memakai otoritasnya dia ya untuk supaya kondisi ekonomi ini orang nggak punya uang nggak bisa makan dan lain sebagainya dihajar gitu aja yang penting tenang. Dan di dalam situasi yang kacau, orang bisa mendambakan ya pemerintah tangan besi yang semacam itu. Misalnya Hitler itu muncul lewat proses demokrasi, tapi situasi Jerman waktu keluar dari Perang Dunia Satu itu sangat kacau, ekonominya hancur lebur karena perang dan sebagainya gitu ya. Sehingga Hitler itu yang menjanjikan keemasan untuk Jerman diterima sama rakyat. Terus lama-lama dia jadi sangat berkuasa, terus mulai bunuh-bunuhin lawan politiknya gitu ya, dan terus ada etnik yang ditindas sama dia, dihancurkan secara sistematis ya, dikirim ke kamp konsentrasi untuk dibunuh ya. Nah, masalahnya kayak gitu. Jadi sejauh apa itu ya? Kan ini cuma sosial media doang ya, seberapa serius sih gitu ya. Nah, masalahnya kalau kita ekstrapolasi ya, terus masyarakat kacau ya, terus nanti rejim yang tiran itu masuk ya, mengambil keuntungan dari kekacauan itu karena semua orang mengharapkan supaya nggak kacau gitu ya. Nah, di situ tahu-tahu ada eskalasi problem yang jadi luar biasa serius. Ya, jadi kalau pertanyaannya cuma seberapa bisa kacau ya, bisa kacau banget dan bisa hancur banget ya. Hiroshima dan Nagasaki itu kan penumpukan ya akumulasi dari situasi-situasi di mana orang berpikir nggak bisa lagi ada jalan keluar yang lain. Ya, Hiroshima dan Nagasaki itu adalah perang terakhir yang inginnya menghilangkan semua perang yang lain gitu. Untungnya habis itu kita belajar sih ya karena merasa juga bahwa itu menghasilkan tragedi kemanusiaan yang terlampau besar gitu ya. Indonesia termasuk yang beruntung ya karena penjajahan Jepang terus selesai gitu ya itu dampaknya yang terasa langsung langsung di kita ya. Tapi apakah umat manusia harus melewati fase itu lagi gitu ya? Seberapa ya kekejaman yang bisa kita terima ya? Itu kadang-kadang di luar imajinasi sih. Karena keputusan semacam itu begitu udah terkunci logikanya terasa nggak ada kemungkinan lain. eh, Orang-orang yang bikin bom atom di Manhattan Project itu juga mungkin nggak ada yang pingin ya dijatuhin di Hiroshima dan Nagasaki, tapi begitu bom atomnya jadi dan lebih cepat daripada Hitler, mereka langsung eksekusi. Karena kalau nanti Hitler yang jatuhin bom atom di Amerika, apa yang terjadi? Mungkin sejarah kita jadi beda, gitu ya. Jadi di tengah-tengah ketidakpahaman, unpredictability, semua keputusan-keputusan itu diambil terus jatuh korban gitu. Nah, bayangkan ya kalau akselerasi keputusan itu dipersenjatai oleh AI, seberapa parah kita gitu ya. Tapi AI ya bisa dipakai untuk kemanusiaan dan kebaikan. Nah, masalahnya seberapa ya wisdom manusia itu mampu mendorong kita untuk melakukan hal-hal itu. Ya, ya moga-moga diskusi semacam ini tidak membuat mimpi-mimpi buruk ya, Bapak Ibu. Siapa tahu tetap bisa ada harapan ya untuk dunia yang lebih baik di tengah-tengah AI. Mudah-mudahan menjawab Pak Yakob. Ada pertanyaan lagi, komentar? Kalau nggak ada udah 19.30. Jadi saya lepaskan Bapak Ibu untuk bercengkrama dengan ChatGPT dan question hunt ya dan menikmati kuliah-kuliah berikutnya. Thank you Bapak Ibu.